Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 11 SMA Negeri 1 Jepun yang berbahagia semuanya. Untuk kali ini agak sedikit beda dengan biasanya. Yang biasanya untuk pembelajaran saya tunjukkan linknya saja atau bahkan hanya saya tampilkan materi untuk Anda baca, namun ini saya dampingi biar lebih menarik ya, gitu ya. Maksudnya biar Anda ada semangat begitu. Baiklah, untuk pertemuan kali ini, yaitu pada pertemuan yang ketiga, itu bab 2 jaringan tumbuhan dan hewan. Namun nanti ini karena terbatas waktu, kita sampai pada jaringan tumbuhan, itu pun juga belum semuanya. Ini ada beberapa tujuan pembelajaran, bisa Anda baca sendiri, mulai dari membedakan jaringan epitel dan seterusnya, kemudian menjelaskan fungsi masing-masing. Ini yang hewan ya. Nanti untuk yang jaringan tumbuhan, yaitu membedakan berbagai jaringan epidermis, kloem, floem, parenchyma, xilem, phloem, dan cambium pada tumbuhan dan seterusnya. Gitu ya, untuk menyingkat waktu, kita lanjut. Nah, struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Yang pertama adalah meristem. Meristem itu apa ini ya? Coba nanti kalau Anda yang sudah membaca, saya kira sudah tahu meristem itu apa gitu. Yaitu jaringan meristem ini adalah terdiri dari sekelompok sel yang tetap berada dalam fase pembelahan, sehingga meristem ini jaringan yang mudah membelah ya. Berdasarkan posisinya atau tempatnya, ini ada 3, yaitu meristem apikal, ini berada di ujung ya, ini terdapat di ujung pucuk utama dan pucuk lateral serta ujung akar. Jadi intinya pada ujung batang, ujung akar ini ada namanya jaringan meristem, yaitu jaringan yang mudah membelah ya. Terus berikutnya adalah meristem interkalar. Ini terdapat di antara jaringan dewasa, kemudian lateral terletak sejajar dengan permukaan organ, yaitu dan berikutnya adalah berdasarkan unsurnya. Ini ada meristem primer dan sekunder. Ini tugas Anda, nanti silahkan dicari di internet untuk pengembangannya ya, gitu. Ini hanya saya tunjukkan saja untuk bagaimana mempelajarinya begitu. Jadi cari di internet, ini sudah komplit itu. Dan Anda jangan lupa, tadi sudah saya berikan materi tertulisnya, itu juga Anda pelajari gitu. Selanjutnya jaringan dewasa. Jaringan dewasa terdiri atas ini. Sifat-sifat jaringan dewasa ini tidak mempunyai aktivitas untuk memperbanyak diri. Yang berikutnya, yang B, yaitu mempunyai ukuran yang relatif besar dibanding sel-sel meristem. Nah, ini kan membelah, ini jaringan ini yang mudah membelah ya. Kemudian berikutnya adalah mempunyai vakula besar. Vakula itu semacam ruangan ya. Vakula atau rongga yang besar, sehingga plasma sel sedikit dan merupakan selaput yang menempel pada dinding sel. Nah, kalian tahu ada dinding sel ini khusus pada hewan, khusus pada tumbuhan ya itu. Kemudian kadang-kadang selnya telah mati. Berikutnya selnya telah mengalami penebalan dinding sesuai dengan fungsinya. Kemudian yang berikutnya yang G, di antara sel-selnya dijumpai ruang antar sel. Itu. Kita lanjut, jaringan dewasa penyusun organ tumbuhan tingkat tinggi antara lain, yaitu ada jaringan pelindung atau epidermis. Ya. Pada permukaan organ primer tumbuhan seperti akar, batang, daun, bunga, dan buah, yang bagian tepi luar itu adalah epidermis, yaitu berfungsi melindungi bagian dalam tumbuhan ya, gitu ya. Nah, saya buka lagi ya. Jadi berfungsi melindungi bagian tumbuhan ya. Ini yang disebut juga ini adalah jaringan pelindung. Nah, itu. Kita lanjut. Nah, ini sel-sel epidermis berkembang, yaitu menjadi alat tambahan atau derivat epidermis, yaitu ada stoma, ada trikoma, ada sel kipas, ada epidermis ganda. Ini tidak saya jelaskan satu persatu. Stoma itu apa, ini coba nanti biar Anda juga aktif melihat di browsing di internet. Nanti pengembangannya banyak sekali ini ya. Ini kalau saya jelaskan, ini ada stoma, itu lubang atau celah yang terdapat pada epidermis organ tumbuhan yang dibatasi oleh sel khusus yang disebut sel penutup. Kemudian trikoma berasal dari sel epidermis juga ini. Kemudian sel kipas itu berunding tipis, ukuran yang lebih besar dibandingkan sel epidermis di sekitarnya.
Kemudian ada epidermis ganda, ini pada kelompok Molaceae, Viperaceae ya, pada Malvaceae ya, ini terdapat lebih satu lapis sel di bawah epidermis. Nah ini kita lanjut, jaringan dasar atau parenkim. Nah ini itu parenkim dijumpai di antara epidermis dan pembuluh angkut pada akar dan batang sebagai korteks. Nah, coba nanti lihat korteks itu aja, klik korteks. Korteks itu bentuknya seperti apa? Ya, nanti ada gambaran. Jadi ini karena keterbatasan dan saya juga tidak bisa gambar di sini, nanti silahkan dicari di internet itu ya. Terus parenkim dapat dijumpai sebagai pelur batang dan pada daun. Parenkim merupakan mesofil. Mesofil ini adalah daging daun ya. Jadi daun itu punya daging. Kalau dilihat melintang di mikroskop itu nanti kelihatan. Itu namanya mesofil atau daging daun itu. Terus berikutnya jaringan penyokong atau penguat. Itu jaringan penyokong dibagi menjadi jaringan kolenkim dan sklerenkim. Nah, isinya apa saja? Kita lihat ya, isinya apa saja. Ini jaringan kolenkim mempunyai protoplas ya, tidak mempunyai dinding sekunder, tetapi mempunyai sel primer yang lebih tebal daripada sel-sel parenkim, membantu mengokohkan bagian tumbuhan yang masih muda. Kemudian tidak memiliki dinding sekunder dan bahan penguat atau lignin. Biasanya berkelompok dalam bentuk untaian atau silinder. Dan kita lanjut, jaringan sklerenkim, yaitu jaringan yang tersusun oleh sel-sel mati, seluruh bagian dindingnya mengalami penebalan sehingga memiliki sifat kuat. Ya, jaringan sklerenkim terdiri atas serabut, yaitu pada umumnya terdapat dalam bentuk untaian atau dalam bentuk lingkaran. Kemudian skleroid, yaitu lebih pendek daripada serat, terutama di dalam apa ini? Ini kayu ya, pembuluh tapis, ini ketutup tulisan ini ya. Kemudian ini bisa dicek ini ya, dan dalam buah atau biji ya, ini skleroid ya. Kita lanjut, kemudian jaringan pengangkut. Nah, jaringan pengangkut itu kalau pada tumbuhan ini ada dua ini, yaitu xilem dan floem. Nah, xilem ini berada yang di tengah, kemudian floem ini ada di pokoknya di luarnya ini ya. Seperti ini, coba perhatikan. Xilem yaitu untuk sirkulasi air dan mineral dari akar. Jadi dari akar tuh tanaman tuh naik ke atas itu air bisa naik itu melalui xilem. Nah ini penyusun xilem merupakan sel mati dengan dinding yang sangat tebal dan seterusnya. Ini waktunya terbatas, tinggal 2 menit ini kelihatannya. Baik, kita lanjut ya. Nah, unsurnya ada trakeal, serabut, xilem, ada parenkim, nanti dibaca sendiri. Kemudian floem yaitu unsur tapis, ada sel pengiring, serabut floem dan parenkim floem ya. Kemudian kita lanjut ini. Nah, tipe-tipe berkas pengangkut ada tipe kolateral, yaitu kolateral terbuka dan tertutup. Nanti juga dilihat di internet. Tolong ini silahkan browsing di internet seperti apa gambarnya. Nah, ini kalau ada juga tipe gini tadi, ini yang tipe kolateral terbuka dan tertutup. Kemudian ada ini konsentris amfibral pada xilem di dalam, xilemnya berada di dalam ya. Kalau yang konsentris amfifasal itu floem yang di luar. Nah, ini maaf ya, ini floem yang di dalam ya. Nah, ini floemnya di dalam, xilemnya di luar, ini walian. Jadi ini kebalikan gitu ya. Gitu, lanjut. Kemudian ini, nah ini yang dimaksud ini. Jadi gambar ini yang konsentris amfibral ini adalah yang ini, kemudian yang konsentris amfifasal ini yang bagian bawah ini ya. Ini justru xilemnya yang di luar tapi floemnya di dalam. Floem itu pembuluh tapis ya. Kemudian kita lanjut, ada tipe radial dan seterusnya. Kemudian jaringan sekretoris, itu ada sel kelenjar, dapat dipelajari semuanya. Kemudian ada saluran kelenjar, kemudian saluran getah. Nah, dan terima kasih ya. Ini karena waktunya mepet banget ini ya. Jadi ada saluran kelenjar dan saluran getah. Oke. Terima kasih. Silahkan dibuka-buka filenya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.